Halo Bola Sporters. Di sini saya Nuki Fauzi dari tim Oleh Bola Sport, ditemani dua rekan saya, Najmul Ula dan Unggul Tan Ngasorake, akan membahas preview Liga 1 2021. Nah, untuk kali ini kita ke bagian match antara Tira Persikabo melawan Persebaya Surabaya. Di laga sebelumnya, Tira Persikabo ini bermain imbang 1-1 melawan Madura United, sedangkan Persebaya Surabaya kalah cukup besar ya, 3-1 dari Borneo FC, dan kalahan ini membuat Persebaya jadi juru kunci klasemen, sementara Borneo di puncak klasemen. Itu dari fakta permainan pekan pertama. Di pekan kedua ini semestinya kedua pelatih sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi lawannya masing-masing. Untuk catatan di pekan pertama, Persikabo ini permainannya cenderung ditekan sama Madura United ya. Dari segi possession saja mereka kalah dari Madura, namun untungnya berkat kerja keras Persikabo bisa menahan imbang lewat gol dari Roni Sugeng itu. Terus secara permainan juga hampir seimbang, hanya kalah di possession football di pekan pertama. Nah, untuk Persebaya Surabaya cukup ini ya, mengejutkan ya, bisa kalah telak dari Borneo FC. Secara statistik pertandingan juga shoot on target juga jelas kalah Persebaya kemarin, dan juga di laga tersebut Persebaya banyak mengandalkan pemain-pemain lokal, jadi wajarlah jika Borneo FC bisa lebih siap. Toh juga mereka persiapan dari Borneo juga jauh lebih siap, dan sebelum masa PPKM pun mereka juga sudah latihan. Terus juga pemain asing juga sudah siap di Borneo, sedangkan Persebaya belum ada pemain asing. Nah, untuk lanjut ke pekan kedua ini, Tira Persikabo dan Persebaya ini duel menarik, dua tim dengan warna identik hijau ini. Untuk Tira Persikabo dulu dari Mas Unggul, gimana menurut Unggul persiapan Tira Persikabo pekan kedua ini? Ya, kalau ngomong soal persiapan sih pasti lebih siap ya, karena udah pekan kedua juga, jadi udah terbiasa lihat Persikabo walaupun masih belum ada beberapa pemainnya. Saya rasa siap ya, apalagi lawan Persebaya yang masih goyah pas postingnya. Jadi punya peluang untuk dapat poin 3. Kalau kekuatan Persikabo sendiri dari Unggul, komposisi Kalau untuk musim ini apakah sudah meyakinkan untuk menghadapi Persebaya ini? Kalau bisa dibilang meyakinkan atau belum, susah juga ya, baru 1 pekan pola ukurnya. Tapi kalau dilihat dari cara permainan sih cukup bagus. Apalagi di belakang ada beberapa pemain-pemain timnas juga ya berpengalaman. Kayak kemarin cuma 1 pemain asing aja, Tiro, tapi mereka bisa nahan imbang Madura United ya. Punya pemain asing 3 atau 4 kali. Jadi sudah cukup solid tim Persikabo musim ini. Ya. Terus untuk pemain kunci kira-kira dari Persikabo siapa ini yang bisa perlu disoroti ini dari Kalau Persebaya? melihat kemarin Roni Sugeng cukup menarik perhatian. Roni Sugeng ya. Dan cadangan juga masih ada Andre Octaviansa, ada Ahmad yang jadi masalah. Tapi Roni Sugeng kayaknya bisa mendominasi di membantu lini tengah Tira Persikabo. Kalau di Tira ini sebenarnya yang dinanti-nantikan itu penampilannya Hanis Sagara ya. Dia udah lama nggak muncul di kompetisi sepak bola nasional setelah cedera, terus di Bali juga jarang dimainkan. Di sini di Tira Persikabo dia ditunggu-tunggu untuk mengembalikan momentumnya ya. Iya, tapi sulit juga karena saingannya banyak. Iya. Ada Dimas Drake, ada Tiro Alves juga, jadi nggak mudah buat menyelesaikan ketika diri juga. Jadi perlu kerja lebih ekstra keras tadi. Terus kemarin di pertandingan pertama saya juga menyoroti Tira Persikabo ini nggak diperkuat Manhati Lestusen. Gimana ini menurutmu? Manhati kayaknya main mas. Oh iya, Manhati main juga ya? Main mas. Oh iya benar.
Maaf, salah saya. Sorry. Manahati. Salah Nah, salah peran kan Manahati kayak, gimana ini menurut Unggul kira-kira kayak eh, mana hati itu untuk berarti nanti Manahati duelnya lawan Persebaya dia akan bertemu macam pemain Hambali Tholib, Adi Setiawan. ya lini tengah Persebaya ada Mm-mm. duel-duel mungkin perang istirahat tokoh yang kalau juga bagus ada Ricky Kambuaya juga Oh ya, ya. Mm-mm. di perannya mana hati di Pirato Pikabu itu kan lebih kayak kalau di Real Madrid mungkin Casemiro ya bagian motong bola ya. Lawan Benzema ini. Iya jadi menarik ya menunggu duel ini tengahnya apalagi Persebaya kan punya winger-winger yang cepat mungkin sering besuk jadi mungkin mana hati lebih banyak bantu tahanan bukan. Oke, itu ya, itu jadi dari sedikit kekuatan Persikabo ya. Kalau dari Persebaya, menurut Ula gimana Persebaya? Persebaya masih rumit Mas ya, masih belum bisa berharap banyak Mas. Menurut saya selama 4 pemain asing itu belum diizinkan main. Karena sebenarnya kita bisa berharap banyak pada Persebaya musim ini. Karena waktu Liga 1 2019 Persebaya ini kan runner up. Harusnya performa dari 2019 ke 2020 itu sebenarnya bisa naik lagi karena Aji Santoso kan suka pemain muda kan. Jadi 2019 naik, 2020 naik, 2021 bisa lebih naik lagi. Tapi sayang sekali untuk pekan pertama 2021 ini kok 4 pemain asing Persebaya udah datang di Surabaya kan udah berbulan-bulan, udah agak lama. Nggak tahu, mungkin malah kesalahan justru mendatangkan pemain lebih cepat, pemain asing lebih cepat, justru pemain asingnya nggak dapat vaksin di Indonesia. Kalau Gitu ya. misal pemain asingnya tinggal di negara asalnya dulu, terus baru datang ke Indonesia belakangan, mungkin dia dapat vaksin di negara asalnya. Nah makanya terlihat kalah kelas lah sama Borneo FC di pekan pertama. Ya, jadi untuk pekan kedua ini saya nggak berharap, nggak berekspektasi Persebaya bisa agak naik kualitasnya. Gitu Mas. Kalau dari Ula sendiri, Persebaya pemain yang patut untuk disoroti, istilahnya bisa merepotkan permainan dari Tira Persikabo siapa nih Persebaya? Mungkin nggak banyak Mas ya, tapi di babak kedua lawan Borneo FC di pekan pertama Mm-mm. itu back tengah timnas Indonesia Arif Satria itu baru masuk di Mm-mm. babak kedua. Nah itu kan ada Mm-mm. ada efek taktik Rian Rahmat Irianto naik ke lini tengah. Nah Oh, gitu. ketika Rahmat Irianto ketika Arif Satria masuk ke lini belakang jadi duet sama Rizky Ridho, nah, mungkin itu bisa menambah otot di lini belakang, menambah kekokohan untuk melindungi Hernando yang baru 19 tahun. Nah, Ahmad Rahmat Irianto ini kan juga pemain yang kalau nggak salah most passes yang umpan terbanyak di pekan pertama Liga 1. Jadi dia bisa menambah karena dia back bisa menambah tackle, bisa menambah daya rusak di gelandang sekaligus juga menyediakan umpan-umpan. Nah kalau Adis apa ya satunya Hambali Talib itu kan posturnya kecil ya dan agak Iya. mobile jadi lebih ke pemain nomor 8. Nah, Ahmad Irianto bisa jadi pelindung lebih seandainya si Arif Satria bisa jadi starter. Dia kan baru cedera gitu mah. Bisa lihat Arif Satria sama Ahmad Irianto nanti main di mana di laga nanti. Kalau melihat pertandingan melawan Borneo kemarin, gol dari Borneo dua mungkin tercipta dari skema serangan balik. Nah, Ya, di situ berarti kan pertahanan Persebaya masih agak rapuh. Nah, yang betul betul. begitu disoroti sama warganet sama penggemar sepak bola, penggemar dari Persebaya sendiri itu adalah keberadaan Hernando Aristiawan. Apakah Arif ini Setiadi. terlalu dini? Hernando Ari Setiadi ya. Apakah Ya. ini terlalu dini menempatkan Hernando sebagai kiper utama Persebaya menurut Anda? Sebenarnya nggak bisa disebut terlalu ini ya, memang Mm-mm. keadaannya terpaksa main Hernando soalnya Satria Tama kan masih absen kalau nggak salah karena Iya. cedera dan Mm-mm. Hernando itu udah dikasih menit main di Piala Menpora jadi udah Mm-mm. ada match fitness, udah ada pengalaman bermain 1-2 pertandingan di level senior lah walaupun usianya masih 19 tahun dan Adi Santoso sendiri kan setelah pertandingan kan mengakui ini
pertahanannya yang tidak terlalu bagus, bukan Hernando yang tampil buruk. Jadi Gitu. Berarti nggak pendukung masalah Persebaya ya nggak Hernando ini masalah, ya. pendukung Persebaya seharusnya malah suka ada kiper Satria Tama masih muda, terus ada kiper pelapis lebih muda yang sudah bisa tampil di level Liga 1. Itu Mas. Oke. Jadi itu ya kekuatan Tira Persikabo sama Persebaya ya, para bola sporters. Untuk selanjutnya kita langsung ke arah prediksi nih. Dari unggul terlebih dahulu, kira-kira untuk prediksi pertandingan antara Tira Persikabo melawan Persebaya, siapa yang lebih diunggulkan? Diunggulkan. 2-1 buat kita Persikabo. Tira Persikabo. Ya, soalnya persentase permainan mungkin. permainan gimana? Kan atau Ya kalau kita langsung bicara skor nanti takutnya kan nebak-nebak ramalan. Langsung prediksi persentase untuk pertandingan ini berapa persen Persebaya, berapa persen Tira Persikabo. Ya, kalau melihat dari kondisi Persebaya sekarang, lini pertahanan masih nggak stabil, Aris Satria kondisi cedera. Terus kemarin itu Haji Santoso juga cuma pakai 3 back kan dilihat dari melihat Persikabo full tim walaupun belum pemain asingnya belum semua. Jadi kemungkinan Tira Persikabo untuk menang ya 70%. 70%. Lumayan telat ya. Berani. Padahal ini di musim sebelumnya ya, berapa 2019 mereka berdua cukup berimbang ya. Iya, 1-1, 2-2, 2 kali pertemuan. Nah, ini unggul berani pasang 70-30%. Ya. Satu pemain yang kira-kira bisa cetak gol dari Tira Persikabo, siapa unggul? Ciro Alves ya. Ya, Ciro memang permainannya ini sih di atas rata-rata pemain Indonesia menurut saya. Ya, itu ya. Apalagi untuk Persibaya masih kayak gitu kan. Iya, apalagi ya pertahanannya masih ini ya belum kompak. Menurut saya sih masih belum kompak Persebaya pertahanannya. Untuk dari Ula sendiri, kira-kira berapa persentase untuk Tira Persikabo melawan Persebaya? Susah nyebut angka lah ya. Kita cuma berekspektasi Persebaya bakal sulit main agak ke depan ya, karena sulit main agak ke depan dan sulit menahan campuran serangan. Satu-satunya tambahan pemain, satu-satunya improvement dari pertandingan pertama kan si Aris Satria yang mau masuk jadi starter nanti. Jadi kalau unggul bilang 70-30 ya mungkin ya nggak, saya setuju aja lah sama itu. Angka itu kira-kira ya bakal menggambarkan pertandingan nanti lah kira-kira. Nah itu ya teman-teman Blast Sporters. Jadi dari 2 teman saya ini sudah dapatkan konklusi bahwa Persebaya kemungkinan akan kembali menelan kekalahan ya di laga ini. Ya saya nggak bilang itulah ya. Oh ya. Siapa tahu serangan balik menit 85 ngegolin kan. Bisa comeback ya. Ya. Benar. Persebaya apalagi pemain muda. Nah, mungkin bisa ya nanti dipasang strategi kayak pemain-pemain yang itu punya kelincahan kecepatan dimasukkan babak kedua ya untuk momen-momen comeback itu buat pelatih Haji Santoso. Nah, itu pesan dari kami. Untuk nanti lebih jelasnya teman-teman bola supporter bisa langsung saksikan duel antara Persebaya melawan Tira Persikabo pada hari Sabtu 11 September 2021 habis maghrib ya, ini pukul 18.15. Untuk venue masih belum ditentukan ya sampai sekarang ya? Belum. Masih belum ditentukan karena memang untuk keberlangsungan per pekannya juga masih ini ya, dari PSSI dan PTLB izinnya masih sama-sama. Iya kayak kuota. Per pekan dapat 9 pertandingan ya. Itu. Nah, mungkin sekian bola supporter pembahasan kami tentang Tira Persikabo dan Persebaya Surabaya. Mungkin bisa lebih lengkapnya teman-teman bola supporter bisa kunjungi website kami di bolasport.com dan bolanas.com. Di sana tersedia informasi lengkap seputar sepak bola nasional. Tidak cuma sepak bola, ada juga olahraga lain seperti mungkin tenis, badminton, MotoGP nggak termasuk olahraga ya. Itu bisa kunjungi sana. Terus jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Bola Sport di YouTube Bola Sport ini ya. Terus kunjungi terus website, Facebook, dan laman sosial media lainnya dari Bola Sport dan Bolanas untuk mengorek informasi seputar olahraga nasional dan internasional. Sekian dari saya Nuki Fauzi dan 2 rekan saya Muhammad Najmul Ula dan Unggul Tania Sorake. Salam olahraga. Salam olahraga.
Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya bola spotter.